Oleh karenanya, menjaga stabilitas nilai tukar itu menjadi hal yang penting. Jadi, nanti ada otoritas moneter di sini. Ya, otoritas moneter yang menjaga nilai tukar, yang menjaga inflasi. Dalam hal ini siapa? Bank Indonesia. Saya kebetulan menjadi badan supervisi atau badan pengawas Bank Indonesia. Ya. Saya memonitor lah kira-kira berbagai hal ini. Gitu Maulana, bisa dipahami? Bisa diulangi nggak Pak? Pas di bagian terdepresiasinya, saya masih kurang ngerti Pak. Kalau gini, terdepresiasi itu artinya nilai tukar kita melemah. Dari yang tadinya $1 itu 10.000 menjadi $1 15.000. Ya, nilai tukar kita melemah. Kalau nilai tukar kita melemah, ya, kalau nilai tukar kita melemah, misalnya contoh harga bibit, misalnya ya bibit untuk DOC, nah, DOC itu satunya kalau dolar, satu harga bibit DOC itu katakanlah misalnya $3 US dollar. Sebelum terjadi pelemahan nilai tukar, maka kalau mau beli DOC kita perlu 30.000. Oke? Ketika nilai tukarnya 15.000, maka kita perlu uang berapa? 45.000. Untuk beli satu DOC, ya. Untuk beli satu DOC kita perlu lebih mahal kan, 45.000. Berarti kan komponen biayanya mengalami peningkatan. Kalau komponen biaya pakan, komponen biaya bibitnya mengalami peningkatan, pasti apa? Harga daging ayam secara keseluruhan dalam negeri mengalami peningkatan, akan menjadi lebih mahal. Gitu. Ya. Jadi bagaimana nilai tukar itu menjadi penting untuk juga harus dalam satu kondisi yang relatif stabil. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Sudah paham, Pak. Mana? Pak. Sudah paham. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ini siapa nih yang saya lihat? Sinta, bisa ada pertanyaan, Sinta? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada. Saya mau bertanya ini sih, kan kalau inflasi itu sedikit banyaknya pasti mempengaruhi perekonomian negara ya Pak. Nah, kira-kira ada nggak metode yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau ya stakeholder-nya gitu ya Pak, agar inflasi ini maksudnya bisa menekan terjadinya inflasi gitu. Gitu Pak, itu aja paling. Very good question. Very good. Sinta, kamu dari departemen apa? Saya dari silvicultur, Pak. Oh, very good point question. Good question. Jadi gini, Sinta, ada enggak kebijakan yang bisa menekan inflasi? Kan kira-kira gitu ya. Nah, nanti ada kebijakan yang disebut kebijakan moneter, ya. Jadi kalian belum sampai ke sini. Nanti kita akan masuk ke kebijakan moneter. Jadi untuk ini saya hapus ya. Saya hapus. Nanti di rekamannya pasti bisa kalian lihat ya penjelasan saya. Karena kan ini direkam. Ya, nanti bisa kelihatan. Nah, jadi kebijakannya apa untuk mengendalikan inflasi? Oke. Kebijakannya apa? Jadi kebijakannya apa? Untuk katakanlah menekan inflasi. Sebenarnya ada dua hal penting. Yang pertama
ada cost push inflation, ada cost pull inflation. Jadi ada cost push, ada cost pull. Ya. Contoh tadi, ketika terjadi kenaikan harga-harga, ya, ketika terjadi kenaikan harga-harga, pasti itu akan menaikkan biaya produksi, kan? Ya, Cinta ya. Kalau terjadi kenaikan biaya produksi, pasti harga akhir dari barang tadi juga akan mengalami peningkatan. Ya. Nah, sekarang kalau kemudian kok ketika terjadi permintaan yang luar biasa, nih contoh ya, kita lihat. Oh, nggak kelihatan dari situ ya. Kamera saya nggak saya set hanya di titik ini saja. Berarti yang terlihat di sini ya. Oke, kelihatan ya ini ya. Oke, misalnya ini supply dan demand. Oke, ini demand, ini supply. Ketika terjadi peningkatan permintaan yang terus-menerus, supply-nya tetap. Nah, ini akan mengakibatkan juga kenaikan harga yang terus-menerus terjadi. Ya, supply-nya tetap, terjadi permintaan. Orang pengen belanja, terus supply-nya tetap. Maka ini juga akan meningkatkan harga, kan? Price akan naik. Nah, jadi salah satu cara kalau terjadi kenaikan inflasi karena biaya produksi, jadi inflasi karena biaya produksi naik. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menekan biaya produksi, kebijakannya? Kalau ternyata banyak komponen impor, berarti caranya salah satunya mengendalikan nilai tukar. Siapa nanti yang akan mengendalikan nilai tukar? Nanti ini semua akan ada kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Siapa yang menjalankan kebijakan moneter? Yang menjalankan kebijakan moneter adalah bank sentral. Ya. Siapa bank sentral di Indonesia? Bank Indonesia. Jadi kebijakannya nanti melalui kebijakan bank sentral, kebijakan moneter untuk mampu mengendalikan inflasi. Ya, nanti pada saat kuliah berikutnya kita akan bicara bagaimana mengendalikan inflasi dan kebijakan-kebijakan di dalamnya. Gitu, Sinta, bisa dipahami? Baik, Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Iya. Sama-sama. Oke, silakan. Ada lagi nggak pertanyaan? Saya ada, Pak. Dufer lagi. Silakan, Dufer. Terima kasih, Pak. Nah, kalau kita kembali ke beberapa tahun silam, tepatnya zaman Presiden B.J. Habibie, itu kan, Pak, adanya keberhasilan dalam meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar, ya, Pak. Dari 17.000 sampai dengan sekitar 6.500 kalau nggak salah. Nah, kenapa pada zaman sekarang hal tersebut sulit untuk dilakukan, Pak? Padahal zaman sekarang beberapa tahun silam itu mungkin dilakukan, terutama di zaman Presiden B.J. Habibie itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, wah ini pertanyaannya mantap-mantap. Saya senang ini dengan kalian ini. Mantap ini. Jadi gini, oke, nilai tukar. Kita bicara nilai tukar. Saya akan jelaskan dulu. Saya hapus ya. Saya hapus. Dufer, kamu dari program studi apa, Dufer? Dari teknologi hasil perairan, Pak. Efek. Oke. Sip. Jadi gini, saya cerita dulu sejarahnya. Dulu zaman Pak Harto Orde Baru, ya, itu nilai tukar kita 1 US dolar itu kisarannya 1.000 sampai 2.000. Oke. Kemudian terjadi krisis tahun 98.
1 US dollar waktu itu melonjak hampir pernah mencapai 20.000 ya rupiah. Nah, pada zaman ini rupiah itu dipatok nilainya atau kita kenal dengan kebijakan fixed exchange rate. Ya, ditentukan rupiah nggak boleh lebih dari 2.000. Maka pemerintah banyak intervensi. Ya. Nah, kemudian karena pemerintah pada saat itu krisis tidak mampu menahan ya, gejolak ekonomi, ya, krisis ekonomi terjadi, maka kemudian rupiah dilepas. Artinya tidak lagi fixed exchange rate sampai sekarang ini manage floating exchange rate. Jadi betul-betul ditentukan oleh pergerakan supply demand lagi di pasar. Tapi yang terkelola. Kalau rupiah terlalu tinggi, maka dalam hal ini Bank Sentral akan melakukan intervensi. Ya, Bank Sentral akan melakukan intervensi kebijakan moneternya agar rupiah tidak terlalu jatuh. Ya, tadi sudah ada penjelasannya. Kalau rupiah terlalu jatuh, akibatnya apa? Ya, barang-barang impor menjadi lebih mahal. Akibatnya lagi apa? Kemungkinan inflasi yang berasal dari komponen adanya pengaruh nilai tukar akan mempengaruhi IHK secara keseluruhan. Pada saat zaman Habibie berarti ya intervensi pada saat itu bisa saja intervensi pemerintahnya kuat atau di pasaran nilai tukar rupiahnya itu juga permintaannya tidak terlalu berfluktuasi. Saya berikan ilustrasi ya sekarang. Dolar di pasaran itu bentuk apa? Tetap jumlahnya. Karena masing-masing negara itu kan juga mencetak uangnya tertentu, ya, mencetak uangnya tertentu. Oleh karenanya saya masuk dulu ke ini, saya stop share supaya kalian bisa juga melihat wajah saya. Nah, jadi kalau misalnya kalau di dalam perekonomian, oke, di dalam perekonomian, maka dolar, ya, dolar itu boleh dikatakan, katakanlah jumlahnya 100 untuk memudahkan lah. Seluruh dunia itu dolar hanya 100. Ya. Ketika tiba-tiba permintaan dolar tinggi, ya, kebutuhan Indonesia akan dolar itu tinggi, jumlahnya hanya 100 di seluruh dunia dolar itu. Kemudian dia di Amerikanya sendiri sudah ada permintaan 50 misalnya. Sementara Indonesia mintanya kira-kira 20 atau 30, yang tadinya 10 minta 30. Pasti dolar terhadap rupiah itu akan terdepresiasi. Harga dolar akan menjadi naik. Harga dolar akan menjadi tinggi. Kira-kira begitu. Nah, oleh karenanya pemerintah punya batasan deviasi. Deviasi supaya rupiah tidak fluktuasinya terlalu tinggi itu berapa besar. Nah, coba bayangkan lagi ya, saya masuk ke yang di sini lagi. Sedikit lagi penjelasan saya. Apakah dengan nilai tukar dolar, apakah dengan nilai, oke, saya berikan penjelasan ke kalian. Sama dengan inflasi tadi. Pertanyaan yang sama nih, ya, juga ya. Mana yang lebih baik? 1 US dollar itu 6.000
Atau 1 US dollar misalnya 12.000. Oke, mana yang lebih baik, Dufer? 6.000, Pak. Coba jelaskan, kenapa 6.000? Kalau saya mengacunya ke kita mengimpor kan, Pak. Nah, kalau 6.000 Oke. ya. Ya, terus nggak apa-apa, terus. Kalau 6.000, Nah, kenapa, Dufer? 6.000 itu kan, Pak, nilainya lebih rendah dari 12.000. Nah, jadi ketika kita mampu membeli 1 Oke. dolar itu dengan uang 6.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kita membeli 1 dolar dengan harga 12.000. Nah, begitu, Pak. Oke. Kalian ingat kan ini rumus yang sakti. C, Y sama dengan C plus I plus D plus X min M. Ya. Ingat ya, rumus ini ingat kan? Halo. Dufer, rumus ini ingat ya? Yang lainnya dengerin saya kan ya? Halo. Rumus apa, Pak? Oke. X ini apa? X apa? X ini adalah ekspor kan? Ya. Ekspor, M ini impor. Oke. Kalau misalnya Indonesia menghasilkan satu katakanlah apa? Buku yang atau handphone misalnya, ya. Handphone yang akan diekspor. Satu HP yang akan diekspor. Semula, katakanlah ini yang mudahnya aja deh. Semula 1 US dollar itu 6.000. Ya. Kemudian harga HP ini kira-kira untuk mudahnya saya buat 1.200.000 harganya. Oke, 1.200.000. Kemudian perbandingannya 1 US dollar itu 12.000. Kalau harga HP ini diekspor 1.200.000, misalnya nilai tukarnya 1 US dollar itu 6.000. Berarti orang luar negeri kalau mau beli HP kita itu perlu berapa dolar? Perlu sekitar 200 dolar kan? Ya. Sekarang 1 US dollar menjadi 12.000. Harga HP tetap 1.200.000. Maka dia perlu berapa dolar? 100, Pak. 6? 100 ya, sorry. 100 ya, 100. 100. Ya 100, benar. Ya. Nah, buat orang luar negeri, mana yang lebih menguntungkan? 1 US dollarnya 6.000 atau 1 US dollarnya 12.000? 12.000, Pak. Nah, artinya akan lebih banyak barang kita yang masuk ke pasar ekspor kan? Iya, Pak. Karena barang kita menjadi lebih kompetitif, lebih murah. Nah, terus tadi pertanyaannya, Pak, kalau kita impor gimana? Nah, oleh karenanya lihat nih komponen di sini. Yang mempengaruhi pendapatan nasional X min M. Ya kan? Salah satu komponennya adalah nilai bersih perdagangan atau ekspor. Net ekspornya berapa? Oke? Net ekspornya berapa? Nah, pemerintah mendorong ekspor. Memang di dalam ekspor ada komponen-komponen impornya. Oleh karenanya itu, lagi-lagi tadi pertanyaannya singkat. Ada kebijakan moneter yang akan mengatur semuanya ini pada titik mana keseimbangan
nilai tukar yang ideal agar ekspornya tetap berjalan, satu sisi tidak membebani produksi yang memerlukan komponen barang-barang impor. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa dipahami, Dufer? Sampai Dufer? sini, Pak. Bisa? Iya Pak, sampai sini. Nah, jadi artinya yang jauh lebih penting adalah bagaimana semuanya itu, ya, keseimbangannya itu ditentukan. Berapa sebenarnya ekspor yang nilai tukar yang ideal agar ekspor dan impornya itu tetap bisa berjalan bersama-sama. Gitu, ya. Berarti bisa saya simpulkan nilai tukar yang kecil itu tidak selalu baik ya Pak, dan nilai tukar yang terlalu besar itu juga belum tentu buruk. Jadi mengacu pada Ya, equilibrium coba. atau Ya, betul. Ya, jadi nanti oleh karena itu Bank Indonesia akan menentukan nilai tukar yang ideal itu berapa. Gitu, ya. Nah, kalau Indonesia lebih banyak memerlukan bahan-bahan impor misalnya. Ya, pemerintah bisa memainkan atau mengintervensi pasar agar nilai tukarnya rendah. Kan kira-kira gitu. Nah, ada negara yang misalnya kemudian menurunkan nilai tukarnya, didropkan nilai tukarnya dijatuhkan. Tujuannya apa? Barang ekspornya menjadi lebih murah kan? Barang ekspornya menjadi lebih murah. Iya benar. Nah, benar kan? Iya Ketika benar. dijatuhkan nilai tukar satu negara, barang dia diekspor kalau menggunakan dolar kan menjadi lebih murah. Nah, itu ada juga teori-teori nanti di perdagangan. Kalau nanti Dufer mau mendalami bisa ngambil mata kuliah kan dengan MBKM, kalian bisa ngambil mata kuliah ke beberapa program studi di luar program studi kalian. Oke, baik, saudara sekalian. Ada satu pertanyaan lagi nggak? Silakan, saya beri kesempatan. Boleh tanya, Pak. Kalian bisa paham ya? Boleh. Fitria ya, Fitria, silakan. Fitria dari mana? Dari sama kayak Duferes, Pak. Kalau jurusannya. Oke. Saya ingin bertanya, Pak, tadi Silakan, Fitria. kebanyakan membahas terkait kayak kenaikan inflasi, terus titik inflasi 0. Nah, di PowerPoint tadi saya melihat ada titik inflasi di mana minus, Pak. Jadi minus yang di bagian transfer itu minus 0,01. Boleh minta penjelasannya, Pak, terkait inflasi yang minus ini? Ini misalnya nih ya, mana nih? Di PowerPoint nomor 3, Pak. Di PPT ya? Ya, PPT yang ketiga. Halaman 3. Oh, ketiga. Ini ya. Nah, jadi coba kalian bayangkan. Ini inflasi ya, untuk sektor transportasi itu minus 0,01. Artinya penurunan ya. Ya tidak ada, bukan berarti harganya 0, enggak. Dari harga 100 ya, misalnya turun drastis menjadi 30, itu kan minus itu. Pertumbuhannya minus kan, inflasinya turun, harganya turun jauh gitu. Nah, kira-kira gitu, Fitria, sederhananya begitu. Ya, kalau yang positif kan berarti misalnya dari 100 menjadi 7, itu kan naik 0,07 kan? Benar nggak? Iya, Pak. Jadi maaf, dari 100 kemudian naik menjadi 107. Kan deltanya 7 kan harganya? Ya, Iya, itu Pak. kan naik sebesar 0,07. Nah, sekarang dari 100 turun 1%. Ya, turun 1/100 menjadi 99 misalnya. Nah, makanya terjadi penurunan, deflasi namanya. Jadi deflasi, penurunan harga. Kira-kira gitu, Fitria. Baik, Pak. Bisa dipahami? Iya, Pak.
Saudara sekalian, saya ingin memastikan dan saya jelaskan seperti ini. Apakah kalian lebih paham? Lebih jelas, lebih paham nggak? Lebih jelas, Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Ya udah, minggu depan mudah-mudahan saya tidak ada di satu tempat yang lain. Kalau ada tempat yang lain agak susah saya karena ini di studio kecil rumah saya. Ada satu ruangan saya buat khusus untuk buat studio ini karena perlu beberapa. Saya ini ada berapa monitor sih? 1, 2, 3. Ada 3 monitor. Ada kamera khusus untuk tadi mengcapture supaya saya bisa nulis. Ada whiteboard di belakang saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian ya. Kalian tetap sehat, tetap jaga protokol, ya. Kalau nggak perlu keluar, nggak usah keluar berkerumun, ya. Dan insya Allah tetap terus berdoa bagi yang menjalankan puasa, jangan lupa. Terus kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu, ya. Allah Tuhan yang Maha Kuasa bisa segera mengakhiri pandemi ini. Kita bisa bertemu, kalian bisa ke kampus lagi. Mudah-mudahan saatnya juga kalian bisa bertemu dengan saya gitu di kampus. Gitu ya. Oke, saya kira di kelas ini berapa orang ya? 122, Kelas Pak. ini ada berapa orang? Nah ini kok cuma 105? Yang lain pada kemana ya? Yang lain pada kemana? Nggak tahu ya? Ya oke lah. Kalian pasti akan rugi kalau nggak dengerin kuliah ini. Ya oke nggak apa-apa. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya minggu depan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.